Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya ingin membacakan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Pimpinlah kami, beri damai sejahtera, terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Demikian firman Tuhan. Tema kita, jangan lemah, tetaplah teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dapat melemahkan iman kita. Seperti berbagai kesulitan, penderitaan, bahkan juga berbagai pengajaran yang bisa menyesatkan. Nah, kita harus tetap waspada tentu, dan berpedoman pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup, Dia berkuasa, Dia berdaulat atas hidup kita. Maka melalui 1 Korintus 15, ada 3 hal penting yang dapat kita pegang. Sehingga hal itu akan meneguhkan, akan menguatkan iman kita. Pertama, ingatlah bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Rasul Paulus menegaskan pertama-tama kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa yang terpenting yang mereka harus tahu adalah Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan banyaknya karunia-karunia rohani. Ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Terhadap kebenaran ini, kita harus tetap berpegang teguh. Jangan goyah sedikit pun, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Yang kedua, kita memiliki pengharapan yang hidup. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kerajaan Allah, yakni dosa, iblis, bahkan maut. Disebutkan bahwa jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaliknya, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru dan hidup yang kekal, bahwa kita mempunyai jaminan kepastian keselamatan. Dalam ayat 20 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu ayat 23, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangannya kembali. Hal ini adalah pengharapan yang sungguh-sungguh mulia, pengharapan yang menakjubkan. Kita semua menantikannya. Amin. Dan yang ketiga, kita memiliki kepastian kemenangan. Kita tidak memiliki alasan untuk menyerah karena kita memiliki kemenangan total victory yang Yesus sudah berikan kepada kita. Memang saat ini kita belum sempurna, akan tetapi kita memiliki satu dinamika dalam hidup ini. Ada kesempatan bagi kita untuk bersekutu, melayani, bersaksi, yang membuat hidup kita makin kuat, makin teguh, membuat kita makin bergairah atau bersemangat. Karena apa yang kita buat bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukannya dengan iman dan kasih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Karena kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia berjanji senantiasa menyertai kita, menopang kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Kita harus percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, Dialah yang akan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu sudah memberikan kami kemenangan. Karena itu kami memiliki kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan teguhkan hati kami, iman kami, supaya kami mampu terus berdiri kokoh sebagai anak-anak Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Shalom.